Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan uh, melakukan pembelajaran secara daring karena saat ini kelas 9 sedang melakukan ujian ASAJ. Jadi untuk kegiatan kali ini kita akan masih praktek pada materi analisis data. Itu kita merangkum dari materi paling awal yaitu tentang sum sampai dengan materi akhirnya tentang if ya, if clause. Uh, Pertama kita akan coba install dulu aplikasinya. Jadi pertama kita buka App Store atau Play Store, kemudian diketikkan WPS Office. WPS Office. Terus kita pilih, kita download dulu. Kalau belum download, di download dulu. Kalau sudah, tinggal di open saja. Kemudian bisa dilihat di sini, ini ada tanda plus di sini. Kita tambahkan dokumen di sini, kita tekan plus. Kita pilih yang spreadsheet. Kita pilih yang blank dokumen. Oke, jadi jendela lembar kerja kita sudah terbuka. Sekarang kita akan buat dulu tabel yang akan kita praktekkan hari ini ya. Jadi pertama di sini kita ada kolom nomor, kemudian di sampingnya ada nama depan, sampingnya lagi nama belakang, kemudian nama lengkap, terus di sampingnya lagi nama lengkap dengan huruf besar, di sampingnya lagi masukkan kelas, sampingnya lagi ada UH1, ada UH2. Jadi kita buat tabel dulu ya, ini judul tabelnya, ada UH1, UH2, kemudian UH3, UH3, terus ada lagi jumlah total, terus rata, kemudian status. Ini tabelnya. Sekarang kita isi dulu isinya ya. Jadi nomor 1, 2, kita buat 5 ya. Kita buat 5 sampel saja. 5 nama depan Ardiansyah, terus Dani, kemudian Nur Rohman, nomor 4 Dwi, nomor 5 Kamil, nama belakang sekarang ya. Terus Damar, terus Ahmad, Rahmat, kemudian Riko, Ridwan. Nah, jadi tabel kita sudah selesai kita buat. Jadi sekarang tugas kita adalah mengisi kolom-kolom yang kosong. Tapi sebelum itu kita lanjut lagi ya. Jadi kalau tugas kita sekarang mengisi kolom-kolom yang kosong. Di sini ada nama lengkap dengan huruf besar dan seterusnya. Oke, kelas juga kita isi ya. Nah, kita isi kelas dulu. Ini misalkan 7A, kemudian 7A, kemudian 7A lagi, 7B, kemudian 7C, kemudian 7A lagi. UH1 kita isi 70, 70, 80, kemudian 60.
kemudian yang terakhir kita kosongkan, kita anggap tidak ikut ulangan, jadi Kamil Ridwan tidak ikut ulangan harian 1, jadi nilainya masih kosong. Kemudian kita buat lagi yang berikutnya, 80, 90, 80, 70, 70. Untuk UH3 nya 90, kemudian tidak ikut ulangan 90 lagi, kemudian 70, 90. Oke. Jadi sekarang sudah kita isi semua ya. Sekarang kita lanjut, kita akan mengisi dulu dari yang nama lengkap. Nama lengkap kita isi, kita buat rumus ya. Jadi kita akan menggabungkan, nama lengkap adalah gabungan antara nama depan dan nama belakang. Jadi hasil penggabungan nama depan dan nama belakang. Jadi setiap rumus di Excel kita awali dengan tanda sama dengan dulu. Jadi rumusnya sama dengan. Setiap rumus di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian kita masukkan sel berapa yang akan kita tambahkan. Nama depan ada di sel B baris di kolom B baris ketiga. Jadi diketikkan B3 atau klik aja sama dengan B3. Jadi ini adalah dari Ardiansyah, ada di kolom B baris ketiga. Kemudian kita gabungkan dengan tanda dan. Kemudian nama depan dan nama belakang kan ada spasinya, kita beri spasi. Untuk spasi kita beri tanda petik. Tanda petik. Setelah tanda petik, kemudian dimasukkan nama belakang, yaitu ada di sel Damar ada di sel baris kolom C baris ke 3D, jadi dimasukkan C3. Jadi kita akan menggabungkan nama depannya, yaitu Ardiansyah, ada di sel B3. Dan ini ada yang kurang ya, ada dan lagi, sebelum C3 ada dan lagi. Nah, jadi Ardiansyah, Damar Ardiansyah B3, kemudian ada spasi, dan ini digunakan untuk menggabungkan beberapa sel. Nah, jadi kita akan menggabungkan sel B3, kemudian spasi, digabungkan lagi dengan sel C3, kemudian kita tekan enter. Nah, jadi nanti hasilnya ini ya, Ardiansyah Damar. Sekarang kita masuk ke sel berikutnya, yaitu ada di sel E3. Sel E3 berisi nama lengkap dengan huruf besar. Jadi kalau kita lihat tadi, Ardiansyah Damar tulisannya kan masih huruf kapitalis isi word ya. Jadi setiap kata ada huruf besarnya. Ardiansyah A-nya besar, kemudian Damar D-nya besar. Sekarang kita akan rubah nama lengkap dengan huruf besar ini. Jadi nama lengkap akan menjadi huruf besar semua. Masih sama caranya, setiap rumus di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan dulu. Sama dengan. Kemudian untuk membuat huruf besar, kita gunakan rumus namanya upper. Upper kurung buka, kemudian sel yang kita tunjuk yaitu Ardiansyah di sini, yaitu di sel kolom D baris ketiga. Jadi sel D3 kurung tutup. Jadi rumusnya sama dengan upper D3. Ini rumusnya. Kemudian kita centang ya, atau enter sama.
Jadi yang tadinya ini huruf besarnya hanya di awal kata saja, sekarang sudah menjadi huruf besar semua. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke jumlah total. Jadi kita akan menjumlahkan UH1, UH2, dan UH3 setiap siswa. Kita masukkan rumus sum atau rumus jumlah. Jadi masih menggunakan cara yang hampir sama, yaitu setiap rumus di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan dulu. Jadi sama dengan sum. Rumusnya sum. Kemudian kurung buka. Kita masukkan di sini UH1. UH1 dari si Ardiansyah Damar, dia ada di sel G3, ada di kolom G baris ketiga. Jadi kita masukkan sel awalnya yaitu G3. Kemudian yang dijumlahkan mana lagi? Sampai dengan titik 2. Jadi kita akan menjumlahkan sel G3 sampai dengan sel I3. Kan UH1, UH2, dan UH3. Kita menjumlahkan sel UH1 yang ada di sel G, kolom G, sampai dengan UH3 yang ada di kolom I. Jadi ditambahkan di sini sama dengan sum G3 sampai dengan titik 2 kolom I3. Kemudian kurung tutup, enter atau centang. Nanti akan otomatis terjumlah. Jadi UH1, UH2, UH3 dari si Damar tadi nilainya, jumlah totalnya adalah 240. Sekarang kita lanjut lagi, kita akan membuat rata. Kita akan buat rata. Rumus rata itu average. Jadi seperti biasa kita awal dengan tanda sama dengan dulu, sama dengan average. Kemudian kita masukkan yang mau dirata-rata yang mana? Yang mau dirata-rata adalah UH1, UH2, dan UH3. Kita masukkan dulu. UH1 ada di sel G3 sampai dengan sel I3. Jadi kita masukkan average G3 sampai dengan sel I3. Kemudian kurung tutup, enter atau centang hijau. Jadi rata-ratanya UH1, UH2, UH3-nya dari si Damar tadi adalah 80. Jadi kita tidak perlu menghitung satu-satu, cukup menggunakan rumus. Kemudian kita tambahkan sebelum ini masih ada soal lagi ya, belum saya tulis. Jadi soal yang pertama, berapa nilai tertinggi pada UH1. Ini soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, berapa nilai terendah pada UH1 juga. Soal nomor 3, berapa siswa yang ikut ulangan harian? Oke. Berikutnya nomor 4, berapa siswa yang tidak remedi pada UH1? Terus nomor 5,
berapa siswa kelas 7A yang ikut ulangan harian. Kemudian nomor 6, ini soal untuk kolom status ya. Nomor 6 soal untuk kolom status. Jadi ada dua pernyataan. Jadi jika rata siswa lebih dari sama dengan 70, maka statusnya lulus. Terus pernyataan yang kedua, jika rata siswa kurang dari 70, maka statusnya perlu perbaikan. Jadi kita pakai logika if untuk mengerjakan kolom 6 ya. Sekarang kita lanjut dulu untuk mengerjakan soal nomor 1 dulu. Jadi sebelum kita mengerjakan yang kolom status, kolom status ini, kita kerjakan dulu 6 soal ini ya. 5 soal dulu ya. Oke. Kita mulai dari yang soal nomor pertama. Berapa nilai tertinggi pada UH1? Jadi untuk menghitung nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max namanya. Jadi kita masukkan rumus sama dengan, kemudian masukkan max. Kita lihat UH1 ada di mana? UH1 ada di kolom G. Jadi UH1 ada di kolom G dari sel G3 sampai dengan kolom G7. Jadi kita tinggal masukkan saja ringnya G3 sampai dengan G7. Sama dengan max G3 sampai dengan G7. Kemudian kurung tutup dicentang. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi nilai tertingginya adalah 80 ya. Kita cek sekarang, benar enggak? UH1 nilai tertingginya 80, benar ya? Oke, enggak ada masalah. Sekarang kita lanjut lagi untuk soal yang nomor 2. Berapa nilai terendah pada UH1? Nah, jadi kita tinggal modif saja. Setiap rumus harus diawali dengan tanda sama dengan dulu. Sama dengan. Kalau tadi tertinggi max, kalau terendah namanya min. Sama dengan min. Kemudian kurung buka. Kita lihat tadi UH1 ada di sel G3 ya. G3 sampai dengan sel G7. Kemudian kurung tutup centang. Jadi nilai terendahnya adalah 60. Kita cek hasilnya. UH1 nilai terendahnya adalah 60. Oke, 2 soal selesai. Sekarang soal nomor 3. Berapa siswa yang ikut ulangan harian? Nah, kalau ingin menghitung suatu jumlah, kita menggunakan rumus kon. Sama dengan kon. Sama dengan kon. Yang kita hitung apa? Jumlah siswa ya. Kita bisa menggunakan yang kolom nomor ini sebagai alat bantunya. Jadi ini kan menunjukkan indikator sebagai jumlah siswa. Yaitu ada di sel A3
sampai dengan sel A5. Jadi 1 ini kan ada di sel A3 dan 5 ini ada di sel A7. Nomor 5 ini ada di sel A7. Jadi diketikkan A3 sampai dengan A7. A3 sampai dengan A7 kurung tutup dicentang. Oke. Jadi langsung ketahuan jumlah siswanya adalah 5 anak. Sekarang soal nomor 4. Berapa siswa yang tidak remedi pada UH1? Oh ya, ini belum kita tambahkan ya KKM-nya ya. Kita tambahkan di sini keterangan KKM. KKM-nya sama dengan 70. Jadi kita harus deklarasikan dulu berapa KKM-nya. KKM-nya 70. Jadi kita baru bisa mengerjakan soal nomor 4. Berapa siswa yang tidak remedi pada UH1? Syarat siswa tidak remedi yaitu nilainya harus lebih dari sama dengan KKM. KKM-nya adalah 70. Jadi kita akan menghitung berapa jumlahnya dengan suatu syarat. Jadi rumus untuk menghitung jumlah dengan suatu syarat kita menggunakan rumus namanya CONIF. Kita masukkan tanda sama dengan dulu, kemudian diketikkan CONIF. Count menghitung dengan suatu syarat. Kemudian kita masukkan ringnya. Ringnya di mana? Yaitu di UH1. Itu berapa siswa yang tidak remedi pada UH1? UH1 ada di sel G3 sampai dengan G7. Jadi kita masukkan di sini G3 sampai dengan G7. G3 sampai dengan G7 kurung tutup. G7 kemudian masukkan kriterianya. Itu syaratnya. Syaratnya yaitu tidak remedi, yaitu nilainya harus lebih dari sama dengan KKM. Kita tambahkan di sini tanda petik dulu ya. Kita tambahkan tanda petik, kemudian dimasukkan syaratnya lebih dari sama dengan 70 kurung tutup dicentang, ketemu hasilnya 3. Kita lihat hasilnya ya. Jadi yang lebih dari sama dengan 70 ada berapa orang? 1, 2, 3. Jadi benar 3 ya. Jadi ada 3 siswa pada UH1 yang tidak remedi. Sekarang kita lanjut lagi. Berapa siswa kelas 7A yang ikut ulangan harian? Jadi ini masih dengan rumus yang sama, yaitu rumus CONIF, menghitung dengan suatu syarat. Syaratnya di kolom kelas nilainya harus sama dengan 7A. Kita masukkan rumusnya sama dengan CONIF, menghitung dengan suatu syarat. Kita masukkan kolomnya. Ringnya ada di kolom kelas. Kolom kelas ini ada di kolom F baris ke-3 sampai dengan kolom F baris ke-7. Dimasukkan F3 sampai dengan F7. Sama dengan F3 sampai dengan F7. Kemudian koma, kita masukkan kriterianya. Jadi penulisan rumus di Excel di sini sudah ada alat bantu namanya sintaksis ya, ada sintaksisnya. Jadi CONIF itu ada sintaksisnya, yaitu ring dan kriteria. Ring itu F3 sampai F7, kriteria itu adalah syaratnya. Kemudian kita lanjut lagi, tuliskan rumusnya. Kriteria baiknya untuk kriteria kita pakai tanda petik dulu ya. Baiknya kita menggunakan tanda petik yang ada di fx. Dimasukkan tanda petik, dimasukkan syaratnya sama dengan F
sama dengan 7A. Kemudian kurung tutup. Kalau sudah dicentang. Hasilnya 3 anak ya. Kita lihat dari kelas 7A yang ikut ulangan harian ada 3 anak, 1, 2, 3. Sekarang yang terakhir, kita masukkan yang di kolom status. Untuk menggunakan rumus if untuk mengecek satu kondisi, kita harus tentukan dulu kita mau menggunakan kondisi yang statement yang pertama atau statement yang kedua. Jadi keduanya nggak masalah, kita hanya tentukan saja pertama atau kedua. Tapi umumnya kita menggunakan yang paling awal dulu ya, itu statement yang pertama. Kita masukkan ke kolom L, masuk ke kolom L. Masih sama, setiap rumus diawali dengan tanda sama dengan. Kita lihat sekarang, kita lihat soalnya. Kita menggunakan statement yang pertama, yaitu jika bahasa Inggrisnya adalah if, dimasukkan di sini. If bahasa Inggrisnya jika. Kemudian kurung buka. Jika, kemudian apa lagi? Jika rata siswa. Kita lihat kolom rata siswa ada di kolom mana. Kita lihat dulu. Rata siswa ada di kolom K3. Jadi 80 ini ada di kolom K baris ketiga. Jadi dimasukkan sama dengan if K3. Jadi kita akan mengecek di kolom K3 itu nilainya bagaimana. Di kolom K3 rata siswa lebih dari sama dengan, dimasukkan syaratnya lebih dari sama dengan 70, maka statusnya lulus. Kalau tidak, maka statusnya perlu perbaikan. Kita pakai rumus ini ya. Oh ya, untuk tanda petik baiknya menggunakan yang di fx, dipilih yang tanda petik ya. Jadi saya mencoba untuk yang tanda petik biasa gagal. Jadi pakai yang fx, pilih yang tanda petik. Kalau tidak, maka perlu perbaikan. Kemudian kurung tutup, dicentang, selesai. Kita cek hasilnya, jawabannya lulus ya. Rata-ratanya kan 80 karena KKM-nya adalah 70. Jika rata-ratanya adalah 80, maka statusnya adalah lulus. Oke, selesai. Kemudian untuk tugas kalian, kalian lengkapi dari 5 soal ini, ada 2, 3, 4, 5 kolom 5 baris ini, coba dilengkapi. Kemudian hasilnya di screenshot, kemudian dikirim ke grup informatika, diberi nama, kelas, dan nomor absen. Jadi pengerjaannya sewaktu PPM dari informatika, jadi tidak di jam lain ya, bukan PR, karena ini masih pelajaran, jadi mengerjakannya di jam informatika. Mengirimnya juga sewaktu jam informatika. Oke, selamat mengerjakan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.